Yeah. Jadi kita langsung aja akan masuk ke KD algoritma dan pemrograman. Intinya penerapannya adalah kita nanti bisa menerapkan, jadi selama ini kan kita sering menggunakan internet ya, Moodle, menggunakan Google, sistem aplikasi berbasis web atau tidak, itu kita sering menggunakan. Cuma kita nggak sadar bahwa kita selama ini hanya menggunakan saja. Nah, di sini kita diajarkan supaya memahami, paling nggak mengetahui dan mengenal lah bagaimana membuat sebuah sistem, entah itu sistem yang berbasis web, database, ataupun sistem yang lain. Misalnya di Android juga sama sih. Kurang lebih sih sintak-sintaknya hampir mirip ya. Itu tujuan yang diharapkan ya. KD yang akan kita pelajari di sini ada beberapa KD ya. Di sini mengenal notasi, ada mengenal struktur nanti ya. Untuk KD 382 sampai 385 itu akan kita pelajari di semester 2 nanti. Sedangkan KD yang kita akan pelajari hari ini adalah 381 ya. Gitu ya. Jadi yang keluar untuk pas nanti sampai sini aja 381. Semua penabur sama ya. Nanti kita akan belajar lagi di semester 2 ini ya mengenai C++ lebih dalam lagi. Mengenai apa itu variabel, konstanta, ekspresi, if, looping dan yang lain-lain ya. Jadi yang kita akan pelajari di KD ini adalah 381 saja. Kemudian kita akan masuk ke mengenal notasi algoritma ya. Nah, indikator yang akan kita pelajari diharapkan hari ini ya, semuanya mohon memperhatikan nanti supaya kalian paham semuanya. Kita akan menjelaskan dulu konsep pemrograman itu apa ya, bahasa pemrograman, program itu apa. Kemudian diharapkan juga kalian nanti bisa membuat algoritma dan flowchart. Algoritma itu apa sih ya? Flowchart itu apa ya? Mungkin di MS Word kan ada ya itu ya, ada menu insert flowchart ya. Nah, di situ ada simbol-simbol ya. Kalau kita lihat di MS Word ya, itu kan ada fitur ya di sini chart ya, insert flowchart ya, gitu ya. Nah, akhirnya ya, ini ya. Nah, ini ya, banyak banget. Nah, sebenarnya ini ada fungsinya masing-masing ya. Tidak sembarang ada kotak untuk apa. Ini ada flow line, ada jajaran genjang. Kita akan pelajari nggak semuanya yang di sini. Ini yang berhubungan sebenarnya berhubungan dengan aliran data sebuah program. Ya, gitu ya. Di flowchart dan algoritma ini. Selain itu kita nanti akan belajar membuat pseudocode. Pseudocode itu sebenarnya algoritma juga, tapi dalam bentuk sudah mirip-mirip ke program. Kalau flowchart algoritma dan flowchart ini sudah bentuknya kayak flowchart. Nanti saya akan tunjukkan flowchart itu seperti apa ya. Nah, ini adalah harapan saya kalian bisa belajar materi ini ya. Semoga kalian menyimak dari awal hingga akhir. Tetap semangat ya. Di GC kalian sudah saya upload juga materinya. Nanti silahkan dibuka atau di-download. Sebelum dibuka dan di-download, karena hari ini ada tugas kelompok nanti ya. LKS lembar kerja siswa. Kalian mohon mengisi dulu di sini ya. Silakan diklik aja file ini di GC kalian ya, yang ini ya. Nanti kalian isi sendiri ya. Terima kasih sudah pada ngisi, ada yang ngisi ya. Maksimal 2 ya, gitu ya. Semoga nanti kita bisa breakout ya sesuai dengan kelompoknya. Yang belum mengisi silahkan isi. Ada yang 3 ya, karena ada 37 atau 38 ya. Kalau nggak salah 38 nih, 37.
Silahkan diisi dulu ya. Ya, terima kasih yang udah mengisi. Nah, kita akan masuk ke materi sekarang ya. Mohon diperhatikan karena nanti ada lembar kerja dan kita akan belajar sesuai yang kita harapkan, yaitu mengenal pemrograman itu apa, kita mengenal algoritma itu apa ya, atau flowchart. Dalam MS Word kan ada flowchart ya, kita mengenal simbol-simbol itu, kemudian membuat pseudocode nanti ya. Nanti tugas dari kalian per kelompok itu nanti sudah saya buatkan folder untuk mengumpulkan ya. Nanti kita buat breakoutnya ya. Kalau nggak selesai hari ini, saya kasih waktu sampai 2 hari ke depan ini ya. Nanti kalian kumpul di sini, belum saya buka ya. Atau kalau mau saya buka sekarang ya. Ya, kita langsung masuk ke materi. Sebentar. Ya. Ini adalah materi kita yang akan kita pelajari ini ya. Algoritma dan pemrograman ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya dari tadi, algoritma itu apa ya? Istilah apa ya? Mungkin ada yang mengenal logaritma ya dalam matematika. Algoritma dan logaritma itu berbeda ya. Kita akan memberi contoh dulu ya, sebelum kita menerjemahkan pengertian tentang algoritma dulu. Pada intinya selama ini kalian dalam kehidupan sehari-hari ini kalian sering menggunakan istilah ini, algoritma ya. Kalau pemrograman mungkin kalian sering menggunakan ya program-program Android, Windows atau web ya, sering. Tapi algoritma ya, mungkin istilah baru bagi kalian dalam pemrograman ya. Sebagai contoh, misalnya kalian bermain game ya, bermain game kayak gini ya. Ini juga sebenarnya contoh penerapan dalam algoritma ya. Saya dibantu, mungkin saya minta bantuannya kalian yang sudah tahu, nanti menjawabnya langsung jawab aja atau saya tunjuk nanti. Sebelum kita mengenal algoritma, di sini ada game contoh penerapannya. Misalnya ada 3 besi ABC ya. Kemudian ada 3 cakram di besi A ya, yang bertumpuk seperti ini dengan urutan paling ke bawah itu besar, di atasnya orange, kemudian hijau ya. Urutannya dari besar ke kecil yang ke atas. Bagaimana cara memindahkan dari A ini ke C ya? Ke C ya. Yang B ini untuk bantuan aja. Ya, gitu ya. Ke C dengan syarat ada 2. Hanya boleh memindahkan 1 cakram ke tempat lain ya. Tidak boleh 2 cakram diangkat sekaligus, nggak boleh. Kemudian yang kedua, cakram yang lebih besar itu berada di bawah cakram yang lebih kecil. Artinya ketika nanti numpuk di sini, di B atau di C, itu tidak boleh yang kecil itu di bawahnya yang besar gitu ya. Nggak boleh. Yang benar adalah memindahkan ke tempat lain dengan 1 cakram, dengan setelah dipindahkan itu nggak boleh yang kecil di bawah gitu ya. Yang gede di atas itu nggak boleh. Nah, itu syaratnya. Mungkin ada yang bisa jawab? Yang jelas dari A ke C mindahnya, B untuk bantuan aja. Dengan syarat memindahkannya setiap memindahkannya 1 cakram. Kemudian tidak boleh yang kecil itu di bawahnya yang besar. Begitu ya. Kalau ngangkat dari A ke C langsung 3 nggak boleh. Atau 2 nggak bisa. 1 dulu ya. Dari hijau ke B atau ke C, baru orange dan merah gitu ya. Mungkin dibantu yang bisa? Siapa? Aaron mungkin? Brian? Aaron juga? Ya boleh Pak. Ya, boleh boleh silakan. Yang hijau ke C, Ya, hijau ke C, orange ke B, ke B ya. Silakan. hijau ke B, Hijaunya ke? ke B, Ya, terus? terus merahnya ke C, Ya, terus hijaunya ke A, ya. orange-nya ke C, hijau ke C. Oh, gitu ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Apakah benar jawabannya Aaron? Kita lihat ya. Sebelum kita lebih dalam mengenai algoritma, ya sebenarnya yang dijelaskan Aaron tadi sebuah algoritma ya. Ya, ya ini jawabannya bahwa yang pertama
A ke C dulu, baru kuningnya ke B, jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu ininya numpuk ke sini ya. Syaratnya ada 2 tadi ya. Setelah itu yang merah ke C ya, jadinya kayak gini. Baru yang ini hijaunya ke A, kemudian jadilah tumpuk ke C semuanya. Terima kasih Aaron, benar sekali. Nah, itulah sebuah algoritma ya. Mungkin bisa ada yang jawab algoritma itu apa? Saya kasih contoh lagi deh. Ini contoh algoritma juga. Ketika kalian membuat sebuah kopi instan, langkah-langkahnya membuat kopi instan adalah buka kemasan kopi, tuangkan kopi, masukkan air panas, aduk sehingga campur semuanya, kemudian kopi diminum. Ini adalah sebuah algoritma ya. Juga ya. Nah, nanti penerapannya seperti ini yang akan kita buat nanti ya dalam pemrograman ya. Nah, ini codingnya ya. Ini kebetulan menggunakan bahasa PHP ya, bukan C++. Kurang lebih seperti ini, bahwa dalam membuat program itu juga ada input, proses, dan output. Dimana ini nggak bisa dibolak-balik. O-nya di atas, P-nya di bawah. Pastinya input dulu ya, nggak mungkin ya proses dulu baru input ya. Atau output di atas baru input baru proses. Ini juga sebuah algoritma dalam bentuk flowchart ya. Ini dalam bentuk program kita terapkan. Nanti penerapannya seperti ini ya. Jadi kalau kita membuat program itu dibuat dulu algoritmanya atau flowchartnya seperti ini. Langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin ada yang bisa membantu algoritma itu apa? Tadi sudah saya kasih contoh 3. Brian, gimana? Ayo. Sudah saya kasih contoh 3. Kalau nggak ada, ya, siapa? Langkah-langkah Langkah-langkah atau nggak instruksi instruksi untuk menjalankan sesuatu. Oh, untuk menjalankan sesuatu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat pengertiannya. Ya, jadi algoritma itu sebenarnya susunan langkah-langkah secara logis ya, atau sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Misalnya tadi ya, menghitung luas segitiga. Bahwa untuk menghitung luas segitiga itu yang pertama adalah input dulu ya, nggak mungkin proses dulu ya. Inputnya apa dulu? Kalau luas segitiga, misalnya luas segitiga ya tadi ya. Berarti kan setengah alas kali tinggi ya. Berarti alasnya berapa? Tingginya berapa? Kemudian setelah diketahui alas dan tingginya, baru prosesnya itu rumusnya seperti apa. Kemudian baru dicetak gitu ya, ditampilkan. Jadi kalau kalian sering menggunakan kalkulator, itu kalkulator itu sebenarnya penerapan dari sebuah program. Dulu mungkin belum ada kalkulator ya. Tentunya orangnya itu langkah-langkahnya itu membuat algoritma dulu ya. Misalnya membuat program perhitungan. Nah, tentunya bagaimana sih langkah-langkah membuat program perhitungan? Tentunya ada nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, terus baru dijumlahkan, ada rumusnya, baru ketika di enter atau di plus atau sama dengan akan kelihatan hasilnya gitu ya. Itu dalam program kalkulator yang sering kalian pakai ya. Belum yang lain ya. Tentunya kurang lebih sama ya. Nanti kita akan belajar bagaimana algoritma itu dalam bentuk flowchart seperti ini. Terus nanti akhirnya di pertemuan selanjutnya nanti di semester 2 kita akan belajar coding seperti ini ya. Ini contoh untuk pemrograman PHP sih ya. Kalau yang kita pakai nanti C++. Gitu ya. Ini adalah algoritma. Jadi algoritma itu susunan langkah yang secara sistematis langkah demi langkah ya. Tidak boleh kebalik-balik ya. Kalau minum tadi nggak mungkin ya tiba-tiba minum ya. Minum terus buka kemasan kopi, masukkan air, itu nggak mungkin ya. Pastinya dari kemasannya dibuka dulu, dituangkan airnya, kemudian diaduk dan diminum. Nggak mungkin nomor 5-nya pindah ke nomor 1, itu nggak mungkin ya. Dalam membuat program juga sama ya, seperti ini. Nggak mungkin prosesnya di atas. Pasti input dulu, kemudian proses, kemudian output ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalaupun misalnya inputnya nggak ada, langsung proses dan output ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak ada input, proses, dan output. Nah, kita akan mengenal simbol-simbol ini tadi yang sudah saya jelaskan di MS Word tadi. Ada apa ini, lambang apa ya.
dan nanti akhirnya kalian bisa membuat flowchart dan pseudocode tadi ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, benar sekali tadi temanmu. Nah, kita akan mengenal program. Program itu perintah yang terstruktur untuk membuat program di dalam komputer ya. Itu program, bahasanya bisa Pascal, C++, Visual Basic. Kalau Windows itu kalau nggak salah menggunakan Visual Basic. Kalau Windows, kalau Moodle yang sering kita pakai itu basisnya PHP ya, pemrogramannya ya. Dan tentunya ada HTML juga ya. Dan penggunaan form-form itu sebenarnya membuatnya setengah mati ya, sampai kalian bisa membuat mengerjakan soal seperti itu ya. Nah, sekarang sih ada program aplikasi, tinggal pakai aja ya, tinggal di manage aja, tinggal dikelola aja. Jadi nggak seribet kalau dulu kita belajar bagaimana dari mengenal HTML, itu nggak harus sih zaman sekarang itu ya. Kalau bahasa pemrograman ya basicnya ya harus tahu ya. Kalau kalian nanti terjun ke dalam dunia IT ya, harus tahu ya. Selanjutnya seperti ini adalah langkah-langkah dalam membuat program. Misalnya membuat kalkulator, tentunya ada masalah dulu. Solusinya bagaimana sih kalau ada membuat kalkulator perhitungan. Kemudian selanjutnya nomor 3 itu memilih algoritma dan flowchart. Jadi algoritma dan flowchart itu langkah yang ketiga sebelum menulis program ya. Tentunya saya menguji, menulis dokumentasi dan meramat dokumentasi. Kalau kita membuat antivirus atau program aplikasi Android, kurang lebih sih 7 langkah ini ya. Ada dokumentasi, ada algoritma ya. Tentunya algoritma dan flowchart ini dipakai untuk melihat aliran datanya sih ya. Langkah-langkahnya seperti apa sih ya? Kayak gitu ya fungsinya. Bisa jadi kita langsung program juga bisa sih. Biasanya sih algoritma dan flowchart ini dipakai hanya untuk melihat langkah-langkahnya bagaimana ya, seperti apa aliran datanya. Jangan sampai programnya itu terlalu banyak prosedur ya, atau langkahnya terlalu belit-belit ya. Jangan sampai misalnya membuat antivirus, mungkin kejadian antivirus yang lemut-lemut itu ya, itu mungkin terlalu banyak prosedur ya, kurang praktis istilahnya gitu ya. Yang di scan searchnya apa, jadi malah lambat ya. Nah, mungkin antivirus Indonesia ya itu yang agak lambat ya, dibanding dengan antivirus luar negeri ya. Karena kebanyakan langkah-langkah ya dan prosedur gitu ya. Nah, kita akan belajar notasi algoritma itu yaitu flowchart dan pseudocode ini ya. Flowchart apa, pseudocode apa itu? Flowchart tadi sudah saya jelaskan bahwa instruksi untuk setelah urut dari awal hingga akhir ya, berupa simbol-simbol ya di MS Word itu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Itu flowchart. Sebenarnya dalam pembuatannya itu tidak ada kaidah baku. Maksudnya setiap siswa misalnya menghitung penjumlahan ataupun perkalian ataupun yang lain, menghitung suatu grade, suatu nilai. Mungkin siswa satu dengan yang lain itu berbeda, bisa jadi ya. Nah, bisa jadi ya. Tetapi hasilnya tetap sama ya. Misalnya kalian kepingin menggunakan Google Map ya, pengen ke Monas. Kalian bisa lewat Roxy ya, bisa lewat Tomang, bisa lewat Semanggi ya. Kayak gitu ya, modelnya bisa jalan. Tapi yang diambil adalah jalan yang terpraktis, yang paling praktis ya, yang cepat biasanya. Dan ada kemungkinan ya, misalnya lewat Roxy yang paling dekat. Ternyata di sana macet. Nah, mungkin nanti mapnya langsung membelokkan ke Tomang ya. Ke Tomangnya macet lagi, nanti diarahkan lagi ke yang nggak macet, kemungkinan seperti itu ya. Ada kemungkinan kayak gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu. Kemudian secara garis besar tadi ada input, proses, dan output ya. Nah, kemudian tadi saya bilang supaya nggak lambat programnya itu hindari yang proses yang tidak perlu ya. Kalau kalian membuat program nanti, termasuk membuat flowchart ini ya. Dan biasanya digambarkan dari atas ke bawah ya, flowchart itu ya. Jadi gambarnya itu dari atas ke bawah kayak gini, bukan dari bawah ke atas. Jadi program itu membacanya dari atas ke bawah per langkah gitu ya. Seperti itu. Kemudian diawali dengan start dan end ya. Kita langsung aja sebagai contoh ini ya. Di sini ada contoh flowchart menghitung luas persegi ya. Nah, dimulai dengan start, kemudian diakhiri dengan end ya. Nah, lambang ini namanya apa sih? Ini namanya terminator ya. Terminator, awal dan akhir. Gitu ya.
Nah, ini ada juga jajaran genjang yang di flowchart di MS Word juga ada jajaran genjang, ada simbol yang kotak ya. Biasanya jajaran genjang ini dipakai untuk input data dan output data. Misalnya nilai X sama dengan 5, X sama dengan 10. Atau memasukkan nilainya variabelnya melalui form. Misalnya kalau kalian masukkan password gitu ya, terus tekan OK ya. Nah, itu sebuah input data. Nanti lambangnya input data itu kalau pakai keyboard itu juga bentuknya kursornya gedak-gedip, terus kalian diminta memasukkan suatu nilai dari keyboard juga bisa. Atau dari form, itu biasanya jajaran genjang ya. Kemudian nanti hasil keluarannya itu bentuknya juga jajaran genjang seperti ini. Sedangkan kotak ini untuk proses, biasanya untuk perhitungan, perkalian, pembagian dan sebagainya itu bentuknya kotak ya. Jadi fungsi dari flowchart itu masing-masing di MS Word itu fungsinya seperti itu ya. Ini adalah terminator untuk awal dan akhir. Kemudian ada input dan output itu bentuknya jajaran genjang ya, seperti ini. Kemudian proses itu seperti ini. Ini sebagai contoh flowchart ya. Mungkin ada pertanyaan. Kita akan lebih dalam lagi. Simbolnya ini seperti ini. Jadi terminator itu tadi ya sudah saya jelaskan akhir dan awal. Kemudian ada flow line itu aliran program. Kemudian tadi input dan output, jajaran genjang, proses kotak. Nah, di sini ada lagi preparation ya. Preparation ini sebenarnya sama dengan input dan output. Bedanya apa sih? Preparation dan input output. Kalau input dan output ini biasanya inputan yang ada parameternya. Biasanya melalui form, kotak form, atau melalui keyboard. Jadi misalnya masukkan nilai X, terus nanti kalian disuruh masukkan pakai keyboard. Misalnya masukkan nilainya 5. Jadi sembarang nilai melalui keyboard, melalui form. Itu nanti simbolnya pakai ini. Ya. Saya penjumlahan Y sama dengan A plus B. Nah, A dan B-nya itu diinput melalui form atau keyboard. Gitu ya. Melalui form dan keyboard. Jadi simbolnya nanti yang ini. Tetapi yang ini preparation ini adalah sama-sama input data, tapi untuk konstanta gitu ya, kayak pi sampai dengan 3,14 ya, atau mungkin nilai yang selain pi itu konstanta atau tetapan, misalnya X sama, atau misalnya penjumlahan tadi ya, Y sama dengan A plus B, A sama dengan 5, B sama dengan 6. Jadi A dan B nya tadi variabelnya sudah ditentukan dari programnya. Contohnya seperti ini. Nih misalnya alas sama dengan 5, tinggi sama dengan 10. Nah, ini input data, tetapi sudah ditetapkan sebelumnya. Ada nilai awalnya. Ini sebenarnya lambangnya bukan jajaran genjang yang benar. Sebenarnya yang benar adalah segi 6. Tapi kalau di sini misalnya ada keterangan nanti programnya, silakan masukkan nilai alas. Terus nanti kalian disuruh masukkan nilainya alasnya itu sembarang dari keyboard ya. Atau melalui form. Atau tingginya berapa ya. Melalui keyboard tentunya ya. Itu simbolnya pakai jajaran genjang yang ini nak. Cukup jelas ya bedanya jajaran genjang dengan simbol preparation tadi. Kalau preparation itu adalah tetapan kayak konstanta, misalnya pi 3,14 itu kan tetapan konstanta. Atau kalau yang lain yang nilainya sudah ditetapkan sebelumnya, misalnya alas sama dengan 5, tinggi sama dengan 10. Ini sudah dimasukkan dari program komputernya. Kita ngubahnya juga di sini nilainya. Tapi kalau ada yang menggunakan form, jadi form itu kan ada kayak form pencarian gitu ya. Itu kan pakai keyboard kan, masukkannya atau diketik kan. Kita bisa masukkan sembarang kata di situ. Itu sebaiknya jajaran genjang ya. Itu bedanya sih ya untuk preparation dan ini ya. Nah, untuk yang ini decision itu untuk persabangan. Biasanya kalau ada jika maka ya. Misalnya ketika kalian memasukkan nilai nomor telepon misalnya, kalian hanya boleh memasukkan angka, nggak boleh string atau tulisan. Nah, tadi ketika kalian tekan OK gitu ya, masukkan angka terus OK atau submit misalnya. Biasanya kalau di Google Form itu kan warnanya merah itu ya, sering ya, jadinya gitu ya. Nah, itu warna merah yang kayak gitu. Atau mungkin formnya nggak boleh, harus diisi dulu ya kalau di Google Form itu. Nah, itu dia ngecek dulu formnya itu kosong atau enggak ya. Dia ada jika ngetik formnya yang pertama masih kosong, maka dia akan merah, muncul warna merah gitu. Itu nanti ada jika maka pakai
decision ini ya. Penerapannya kayak di Excel, kita sudah belajar di Excel sebelumnya kan. If misalnya menentukan suatu grid nilai A90 sampai 100, misalnya A80 sampai 90, B dan seterusnya. Itu kalau ada jika maka gitu atau kondisi seleksi gitu, nanti menggunakan decision. Selain decision untuk if juga untuk perulangan ya. Untuk looping nanti. Nah, untuk yang off page sama one page ini sebenarnya simbol untuk penghubung aja. Kalau on page itu biasanya flowchart yang kita buat itu tidak muat dalam satu halaman ya. Misalnya gini. Nah ini kan flowchartnya nggak muat ke bawah ya. Nah, bisa dibuat di halaman yang sama ataupun di halaman yang berbeda. Dan konektornya kalau di halaman yang sama itu pakai lingkaran ini, namanya on page. Sedangkan yang beda halaman, misalnya taruh di halaman kedua gitu ya, sebaiknya bukan ditaruh di sebelah kiri kanannya atau kirinya, itu pakai simbol yang tadi off page tadi ya. Itu aja sih secara umum dari simbol-simbol ini ya. Ada yang tidak jelas mungkin? Cukup paham ya? Ini untuk input sama konstanta dengan ini melalui keyboard ataupun form. Kalau ini if atau looping nanti. Jika maka biasanya. Jika maka tuh kayak gini. Nah nih misalnya tadi ya. Jika nilai lebih besar 70 maka lulus. Jika kurang dia ada 2 percabangan ya. If-nya ada 2, cabangnya ada 2. Gitu ya penerapannya. Kalau sudah paham mengenai simbol-simbol ini, kita akan langsung membuat flowchart ya. Sebelum membuat, sebenarnya ada 3 jenis dasar pemrograman, yaitu sequence, branch, kemudian looping. Sequence itu yang lurus ke bawah, ini namanya yang jenis yang pertama. Kalau yang percabangan itu pakai if tadi, yang ini juga yang pertama ya, yang percabangan yang kayak gini. Yang ketiga itu looping itu dia naik ke atas lagi. Jadi contohnya seperti ini. Nah ini dia kondisi juga dia tapi naik lagi. Biasanya ini apa ya? Kalau misalnya tadi kalian disuruh memasukkan angka, misalnya angka ya, nomor telepon ya, tapi kalian memasukkannya string ya. Makanya di situ muncul silakan masukkan angka terus ya, sampai kalian memasukkan angka baru dilanjut diproses ya gitu ya. Kalau kita ngetik bola gitu akan ketampil perulangannya seperti ini ya, diulang-ulang ya bola ya. Kalau nggak pakai perulangan yang ditampilkan cuma rekod pertama kayak gini. Penerapannya seperti ini, secara tidak langsung seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan masuk contoh yang tadi luas yang bentuknya lurus dulu ya. Ini contoh menghitung luas segitiga ya. Jadi dimulai dengan alasnya berapa, tingginya berapa, inputnya ya. Kemudian prosesnya pakai kotak, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian output luas segitiga ya. Luas segitiga ngambil dari sini ya. Jadi dengan alas itu harus sama di sini ya. Kalau nanti kalau dalam membuat program ini alasnya kecil juga kecil ya. Kalau tinggi juga tinggi. Tapi di sini flowchart nggak apa-apa. Ya, jadi inputnya apa dulu? Kalau inputnya melalui keyboard bentuknya jadian genjang. Kalau sudah ditetapkan kayak gini, sebaiknya ini segi 6 atau preparation tadi. Proses lalu output. Kalau di dalam program PHP itu outputnya menggunakan echo ya. Nanti ini output. Kalau di pemrograman C++ pakai printf nanti. Gitu ya. Ini contoh penerapannya nanti seperti ini ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ya, kita lanjut ya. Cukup jelas ya. Ada yang ditanyakan? Saya kasih waktu kesempatan untuk bertanya. Membuat flowchart. Ya. Itu bedanya segi 6 sama jajar genjang tadi apa ya? Segi 6 sama jajar genjang. Duh, kok masih nanya lagi? Tadi bukannya udah saya jelaskan. Kalau jajaran genjang ini sama-sama input data, tetapi input datanya itu kita masukkan melalui keyboard biasanya atau melalui kotak form. Misalnya masukkan nama, kalian ngetik namanya kan, alamat, kemudian oke atau submit. Nah, kita pakai form atau pakai keyboard, ketik namanya. Jadi namanya atau nomor telepon atau apalah ya bentuknya itu melalui keyboard ataupun melalui form. Itu input datanya pakai jajaran genjang. Tetapi kalau misalnya pi sama dengan 3,14, jadi tanpa melalui form atau tanpa melalui inputan data melalui keyboard,
yang kita tentukan nilainya seperti ini ya, itu sebaiknya dia menggunakan segi 6, bukan jajaran genjang. Walaupun sama-sama input sih. Itu bedanya. Ada lagi? Ada lagi? Kita lanjut ya. Ya. Nah, ini contoh menghitung luas lingkaran ya. Sama ya. Nah, ini makanya tadi ya, ini bentuknya tetapan. Sama-sama input ini, sama-sama input. Nah, tapi ini tetapan yang ditentukan oleh program atau dari komputernya. Misalnya Pi sama dengan 3,14 atau mungkin X sama dengan 5, Y sama dengan B sama dengan 6. Nah, kalau input R ini artinya silakan masukkan nilai jari-jarinya. Nah, kalian disuruh masukkan nilai jari-jarinya sembarang melalui keyboard, biasanya melalui form tadi ya. Makanya dia jajaran genjang kayak gini. Ini sama-sama input. Bedanya cuma itu aja sih. Sama ya, ini proses kayak tadi, output dan terminator N ya. Ada lagi? Cukup jelas ya bedanya ya. Nah, ini contoh percabangan. Percabangan ini biasanya gini, untuk misalnya kita dihadapkan suatu nilai ya. Nilainya misalnya ada nilai ulangan kita ya, ada 90, ada 80. Kira-kira kalau ada syaratnya nih, misalnya nilai lebih besar 70 maka lulus, kalau kurang dari 70 maka gagal. Keterangannya di kolom, kalau di Excel kan ada kolom keterangan lulus atau enggak kan. Nah, tinggal pakai rumus saja ya. Kalau di if kan, if misalnya nilai lebih besar sama dengan 70, titik koma lulus, kemudian titik koma lagi gagal. Itu kalau di Excel ya. Nah, di program C++ ataupun PHP ataupun yang lain itu juga sama ya, ada percabangan kayak gini. Nah, kita menggunakan decision tadi ya. Nilai input misalnya nilainya berapa? Nilai akhirnya atau nilai UAS misalnya. Tes ngecek ya. Dia ngecek statement yang pertama dulu, nilai lebih besar 70. Kayak decision ya. If nilai lebih besar 70 ya. Jika ya ngerjakan lulus ya, berarti ke kanan ya. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Jika tidak, ke bawah boleh yang lain. Pokoknya ada 2 percabangan. Kalau di sini if-nya ada 5, percabangannya juga ada 5. Tergantung if-nya ada berapa gitu ya. Ini seperti ini ya, cuma percabangan aja. Ujung-ujungnya sama ya, nanti keluarannya misalnya tadi kan untuk menentukan keterangan aja lulus atau enggaknya. Nanti outputnya ket ya. Jadi ket ini ket ya. Ket output ket ini variabel. Kita nyetak keterangan yang sesuai dengan nilai itu nanti jadinya gagal atau lulus ya, tergantung nilai yang kita input tadi ya. Kayak gitu ya. Ini aliran datanya seperti ini kalau kita menggunakan if. Kita masih mengenal dulu, ini bentuknya percabangan. Ada yang ditanyakan? Tadi yang bentuknya lurus-lurus, sekuen ya, ini percabangan. Ada yang ditanyakan? Kalau ada if-nya 5 atau 2, cukup jelas ya. Cuma yang penting cabang aja. Cabangnya boleh ke kiri, boleh ke bawah, boleh ke kanan. Yang jelas tidak percabangannya. Kalau yang input ini nggak boleh percabangan, yang boleh percabang itu cuma decision aja. Jadi kalau ada proses, ada output, input, apa terminator itu tidak boleh cabang. Yang boleh cabang cuma decision ini untuk if ataupun untuk perulangan aja. Selain itu nggak boleh. Hanya ini aja. Gitu ya. Ini contoh yang lain, misalnya menghitung suatu y ya, sama ya, input. Misalnya jika X-nya kurang dari 5, dia mengerjakan penjumlahan. Jika lebih besar dari 5, dia mengerjakan pengurangan. Sama kayak tadi ya. Gitu ya. Contoh yang kedua. Sekarang looping. Looping itu dia fungsinya untuk perulangan ke atas ya. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya menghitung suatu nilai Y, di mana Y sama dengan X plus 1. Nilai Y ini akan dihitung selama X-nya itu kurang dari 5. Jadi nilai Y sama dengan X sama dengan 1 ini, dia akan dihitung selama nilai yang kita input itu kurang dari 5 ya. Misalnya kita masukkan 2 gitu ya. Dia langsung menjumlahkan Y X plus 1 ya. Langsung dicetak Y-nya berapa. Tapi kalau kita masukkan X-nya misalnya 6 gitu ya. Karena syaratnya di sini kan kurang dari 5 ya. Dia akan ngulang ke atas. Nanti formnya itu akan berwarna merah. Warna merah ya. Silakan masukkan nilainya. Dia diminta nanti programnya itu keluarannya kayak gitu, warna merah gitu kalau pakai Google Form ya. Silakan masukkan nilai X-nya kurang dari 5 gitu ya. Diulang-ulang terus
sampai berkali-kali kalian masukkan 6, 7, 8, 9, pokoknya selama masukkan nilainya itu lebih besar dari 5, kamu tetap aja nggak akan mengerjakan ini. Nah, ini fungsinya seperti itu ya. Itu ya perulangan ya. Dia ngulang ke atas yang jelas ke perulangan. Kalau if itu ke bawah. Gitu ya. Ada yang ditanyakan untuk looping. Tadi penerapannya tadi ya pada waktu pencarian di Google atau mungkin masukkan nilai nomor telepon ya gitu ya. Itu perulangan. Nah, ini contoh perulangan yang lain sama kayak tadi ya, dia ngulang-ulang aja. Dia akan menghitung Z kali 1 ya. Selama nilai Z-nya itu lebih besar dari 5 ya. Ini Z-nya kalau lebih dari 5 dia akan menghitung yang ini KZ1 ini ya. Tapi kalau kalau Z-nya lebih dari kurang dari 5 itu akan diulang-ulang ya. Selama Z-nya kurang dari 5 itu dia diulang lagi. Misalnya ini ya, Z-nya 1 ya. 1 ya. Jadi Z sama dengan 1 tambah 1. Berarti kan 2 ya. Dia ngecek Z-nya lebih besar dari 5 enggak? Enggak. Nah, dia diminta lagi ke atas ya. Disuruh masukkan angka lagi. Jadi kan Z-nya 2, 2 tambah 1 3 ya. Z-nya 3. Ngecek lagi enggak? Dia nggak akan mungkin mengerjakan yang ini. Dia pasti prosesnya naik lagi ya. Kayak gitu aliran datanya. Ini untuk perulangan ya. Kalau nggak ada pertanyaan untuk if dan looping, kita mengenal pseudocode ya. Pseudocode ini merupakan notasi algoritma, sama-sama algoritma sih. Kalau tadi kan flowchart dalam bentuk simbol-simbol. Yang ini sudah dalam bentuk program, mirip ke arah programnya ya. Kayak gini ya. Nah, sebagai contoh misalnya menghitung luas lingkaran. Ya, biasanya di dalam buku juga ada tuh. Yang pertama itu ini judul program ya. Di buku ada, silakan dibuka di bukunya Grasindo. Itu untuk pseudocode ini biasanya judul program ya. Terus ada tanda kurungnya ini untuk keterangan aja. Terus di bawahnya deklarasi ya, deklarasi. Ini sudah mirip kayak program ya, beda dengan tadi. Tapi ini termasuk algoritma. Sudah mendekati program sebenarnya. Nah, ini deklarasi itu menentukan jenis-jenis tipe datanya apa yang sebagai input ya. Misalnya X sama dengan 5. Nah, X itu tipe datanya apa? Ada integer. Nanti kita akan pelajari tentang tipe data ini lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Ada tipe data integer, ada string, ada float. Float itu pecahan ya. Kan di latihan kita analisis data di KD sebelumnya sudah mengenal ya. Ada tipe data ordinal, ada tipe discrete ya. Itu pengertian-pengertian dalam pengolah angka. Tapi sebenarnya dalam pemrograman itu ada tipe data string. String itu tulisan ya, misalnya masukkan nama ya, atau masukkan nilai x atau angka ya, atau bilangan bulat itu integer biasanya. Float itu pecahan. Kalau misalnya luas segitiga kan nggak mungkin bukan pecahan ya, pasti pecahan ya. Kan luas pi sama dengan jari-jari kali jari-jari kan pasti pecahan ya. Nah, makanya dia tipe datanya adalah float. Nah, kalau untuk konstanta itu sebaiknya pakai ini. Konstanta pi sama dengan 3,14, 3.14. Misalnya x sama dengan 5 ya, yang sudah ditentukan dari komputer. Berarti dia konstanta X sama dengan 5. Atau X-nya berapa deh gitu ya. Itu sebaiknya pakai konstanta. Bukan jari-jari atau X sama dengan integer. Integer itu bilangan bulat. Kalau nggak salah bilangan bulat itu dari min berapa sampai plus berapa. Itu ada batasannya. Nanti kita akan pelajari di tahap berikutnya ya. Batasannya ada. Sedangkan float itu pecahan. Pak. Ya, silakan. Bukannya itu luas lingkarannya, Pak? Kok jadi luas segitiga, Pak? Apa ya? Ini? Iya. Oh, sebentar. Oh iya ya, ini kok jadi segitiga ya? Maaf, ini soal luas lingkaran. Salah ketik ini, salah ketik. Benar, makasih. Jadi ini luas segitiga, luas lingkaran. Makasih sudah alert. Saya baru ngeh. Ini luas lingkaran pi r kuadrat. Jadi kalau kalian belajar matematika itu sebenarnya atau fisika itu penerapannya itu banyak banget ya untuk dunia komputasi sebenarnya. Itu kalau kita pelajari lagi lebih dalam lagi itu penerapannya cukup banyak. Misalnya kalian kalau dunia sekarang kan dalam dunia militer ya, pengen menembak suatu arah tertentu, jangan sampai salah arah. Itu pakai perhitungan tentunya, pakai matematik ya. Ketika diterapkan dalam dunia militer ya seperti itu ya, sehingga mengurangi dampak yang meninggal bukan warga sipil tentunya ya, bukan yang kita tembak jadi mati ya misalnya gitu ya. Atau mungkin yang sering main game gitu ya kan,
jangan sampai yang nggak perlu kita tembak itu jadi mati ya gitu ya. Atau teman sendiri malah mati ya, itu repot ya. Itu pastinya pakai komputasi ya, seperti itu ya. Nah, gini sekedar aja pseudocode itu seperti ini ya. Jadi sudah mengarah ke coding ya. Ada yang ditanyakan, kalau konstanta itu pakai kayak gini formatnya, misalnya konstanta X sama dengan 5 atau konstanta Pi sama dengan 3, 14, ini formatnya pakai gini. Kalau ini sebenarnya deklarasi itu menjelaskan tipe data yang pengen dimasukkan dalam program itu nanti jenisnya apa sih. Dari jari itu kira-kira integer atau float atau apa. Luas segitiga itu float, intinya sih ada float, pecahan, integer itu bilangan bulat. Ada string juga ya. Kalau nama itu string berarti ya, bukan integer atau float. Baru di bagian algoritma ini sebenarnya berisi input, output, input, proses dan output. Jadi sebenarnya di sini masih ada ya. Jari-jari sama dengan 5. Jari-jari sama dengan berapa gitu ya. Kalau input, kalau di sini pakai integer berarti di sini bukan jari-jari sama dengan 5, enggak. Kalau jari-jari sama dengan 5 berarti di sini konstanta jari sama dengan 5 gitu. Kalau di sini sudah ditentukan dari komputer. Tapi kalau melalui keyboard atau form, silakan masukkan nilai jari-jari. Ya, berarti nanti pakai form atau keyboard. Aspeknya di sini jari-jari sama dengan integer ya, bilangan bulat. Tipe datanya. Bukan konstanta jari-jari sama dengan berapa ya. Jadi di sini masih ada tambahan lagi ya, input untuk jari-jari gitu ya. Kemudian baru luas, jadi berisi input, proses dan output untuk algoritma ini. Ini program utamanya di sini. Itu kalau kita mengenal pseudocode sudah mengarah ke program sih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada if juga ada percabangan lagi, mendekati pakai percabangan kondisi gitu. Yang ini ada yang ditanyakan? Cukup jelas yang saya jelaskan? Kalau kurang jelas, yang penting paham dulu ya. Decision itu seperti apa? Nanti kalau kurang jelas dibuka lagi simbol-simbolnya. Ya, ada yang ditanyakan? Materi hari ini cuma ini aja. Tinggal kalian saya kasih lembar kerja. Kalau nggak ada algoritma. Nah, saya akan jelaskan LKS-nya. Jadi LKS-nya yang pertama adalah membuat flowchart kayak tadi ya, menghitung volume balok. Gampang ya, nomor 1 ya. Sudah ada contohnya tadi, menghitung luas segitiga. Mirip-mirip aja sih. Kemudian nomor 2, ditentukan suatu nilai bilangan X. Tentukan bilangan X itu termasuk bilangan ganjil atau genap. Maksudnya gini, ini contohnya tampilannya seperti ini ya. X sama dengan berapa? Itu melalui keyboard tapi ya. Melalui keyboard, ada formnya. Ketika di OK, itu nanti muncul bilangan Anda yang masukkan adalah bilangan ganjil atau genap. Tergantung kalian masukkan di sini. Misalnya kalau masukkannya 5 gitu ya. Berarti di sini muncul bilangan ganjil gitu ya. Misalkan masukkan di sini 10. Ketika di enter atau di OK, muncul di sini keterangannya yang kamu masukkan atau bilangan Anda adalah bilangan genap gitu ya. Tentunya kalian tahu ya, suatu bilangan itu dikatakan bilangan ganjil atau genap ya. Tahu ya? Saya kasih bocoran deh. Sebuah bilangan dikatakan ganjil atau genap itu tentunya seperti ini. Jadi input X ya misalnya. Nah, kalau dalam program itu sebuah bilangan itu dikatakan ganjil atau genap itu dilihat dari sisa baginya, ya kan? Sisa baginya. Misalnya kita masukkan 10. Ketika sisa bagi dibagi 2 maksudnya. Dalam program itu menggunakan persen dia. Kalau misalnya Z sama dengan X dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 itu nanti hasilnya Z-nya misalnya 10 dibagi 2 ya 5. Tapi kalau dalam program itu penulisannya pakai persen kayak gini. Ya, pakai persen. Ya, gini ya, pakai persen. Nah, kalau kita menggunakan persen kayak gini, nanti yang didapatkan Z-nya itu bukan 5. Misalnya X-nya yang kita input itu 10. Tetapi nanti yang didapat adalah sisa baginya. Misalnya 10 bagi 2 kan 5. Berarti sisa baginya 0 ya. Nah, ketika 0 pastinya ya itu bilangan genap gitu ya. Semoga benar ya. Nah, misalnya X-nya 9 persen 2. Nanti 9 bagi 2 atau persen 2 jadinya kan 4 gitu ya. Benar ya, sisa baginya kan bukan 0 ya. Nah, dia bilangan ganjil gitu ya. Gitu ya. Nanti pakai persen, bukan bagi. Kalau pakai persen itu artinya nanti yang kita dapat sisa baginya. Sisa baginya ya. Bukan hasil baginya. Gitu ya. Dalam pemrograman kayak gini. Tinggal percabangan aja ya.
tingkat percabangan aja di bawahnya ini. Ini karena nggak muat saya taruh di sebelah kanannya. Nah, gitu ya. Jadi mengecek Z-nya ya, ngecek Z-nya nanti. Itu nomor 2. Nomor 3. Nomor kita itu menghitung atau membuat flowchart menghitung persamaan kuadrat atau persamaan ABC gitu ya. Pakai ini contoh rumus dalam matematika sederhana aja. Min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC ya, dibagi 2A. Semoga saya nggak salah ya, kalian yang lebih tahu matematika. Nah, untuk mengerjakan ini tentunya kalian ada kondisi ya, walaupun di sini nggak ada kondisi if ya. Kalian harus tahu bahwa akar kuadrat ini ya, itu kan biasanya kalau dalam pemrograman itu nanti ngecek dulu ya, D sama dengan SQRT itu akar ya. Nah, dia ngecek D-nya ini kurang dari 0, maka keluarannya bilangan imajiner. Nah, kalau ininya itu lebih besar dari 0, baru mengerjakan X1 dan X2 gitu ya. Nah, ini sudah saya kasih bocorannya ya. Prosedurnya seperti ini. Nanti yang akan kecetak itu jadinya akan muncul output X1 atau X2 dan juga bilangan imajiner nanti. Gitu ya. Kalau menjumpai di sininya, berarti kalau kalian menjumpai D-nya ini nanti kurang dari 0, langsung di stop ya, nggak akan mengerjakan X1 dan 2 gitu ya. Semoga menjawab ya, semoga benar ya. Algoritmanya sudah saya kasih bocorannya kurang lebih seperti ini kasarannya ya. Ini yang nomor 3. Nomor 4 ini LKS yang tadi kerjakan per 2 orang ya. Nomor 3 itu mencetak maksudnya membuat flowchart yang mencetak nilai 1 sampai 10 ya. Jadi nanti ini pakai perulangan ya, pakai perulangan ya, seperti ini kurang lebih ya. Pokoknya dia fungsinya untuk mencetak angka 1 sampai 10. Jadi dia pakai perulangan nanti. Perulangannya itu pokoknya mencetak yang pertama 1 tambah 1. Ya rumusnya sih ini. Z sama dengan Z plus 1. Jadi kalau Z-nya kita masukkan 1, input datanya pertama yang jelas inputan pertamanya adalah Z-nya sama dengan 1 ya. Z-nya sama dengan 1. Ketika 1 tambah 1, dia langsung ngulang lagi ke atas nanti. Terus nanti Z-nya sama dengan 2 tambah 1. Kalau sudah melebihi dari 10 baru dia keluar nanti. Enggak mencetak angka 11. Kurang lebihnya sih ini pakai perulangan. Silakan dipikirkan dalam kelompok bagaimana supaya kalian bisa mencetak angka 1 sampai 10. Yang jelas ini rumusnya saya kasih bocoran aja tadi secara cepat ya. Nih. Atau X sama dengan X plus 1 ya. Kurang lebih ya. Diulang ke atas gitu ya. Nah, saya kasih bocoran. Nah, yang kelima adalah membuat pseudocode kayak tadi, menghitung luas persegi panjang. Gampang ya. Sudah saya kasih contoh tadi latihan sebelumnya untuk yang ini. Kurang lebih seperti ini. Ada yang ditanyakan?